Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2801. Zicheng, darah manusia yang kamu dapatkan terakhir kali cukup bagus. Apakah kamu masih punya? Bagikan sedikit denganku. Zicheng, Zicheng. Di bagian belakang tim, surga penguasa suci sedang berbicara dengan pria di belakang. Tapi dia berbicara lama sekali, dan pihak lain mengabaikannya. Berbalik untuk melihat, bulu di tengkuknya tidak bisa menahan diri untuk meremang. Dia sudah pergi. Ada 10 orang di belakangnya. Mengapa mereka semua pergi secara diam-diam? Kapan mereka menghilang? Tuan Zhaoming, segalanya buruk. Zicheng, mereka semua sudah pergi. Surga penguasa suci itu berteriak ketakutan. Tuan Zhaoming adalah kapten tim beranggotakan 100 orang, pusat kekuatan surga penguasa suci yang telah selesai. Ketika Zhaoming berbalik untuk melihat, tentu saja, dia menemukan bahwa 10 orang hilang, dan dia juga langsung ketakutan. 10 orang. Mereka pergi tanpa menimbulkan gelombang apapun. Di mana mereka? Zhaoming berkata dengan suara dingin. Surga penguasa suci itu tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu. Kami masih berbicara tadi, tetapi ketika aku melihat ke belakang, mereka sudah pergi. Ekspresi Zhaoming berubah, dan dia berkata dengan suara serius, itu pasti dilakukan oleh orang-orang itu. Mereka bersembunyi di balik kabut ini dan diam-diam membunuh kita. Tidak mungkin, kita tidak bisa terus mencari seperti ini. Kalau tidak, kita akan mati. Segera, Zhaoming menyerang dengan tiba-tiba, menghantam kehampaan. Segera, ada 2 tim yang masing-masing terdiri dari 100 orang yang merasakan keributan ini dan bergegas mendekat. Di mana musuhnya? Di mana mereka? Zhaoming, apa yang kamu lakukan? Ketika kedua kapten datang dan menemukan bahwa tidak ada musuh sama sekali, mau tak mau mereka merasa kesal. Zhaoming berkata dengan suara serius, kalian cepat periksa. Berapa banyak orang yang hilang dalam pasukanmu? Kedua kapten itu terkejut dan buru-buru memeriksa 100 pasukan mereka, dan wajah mereka mau tidak mau berubah dengan liar. Kedua tim kehilangan 9 orang jika dijumlahkan. Hal yang paling menakutkan adalah mereka tidak menyadarinya sama sekali. Ini, apa yang terjadi di sini? Salah satu kapten berkata dengan kaget. Zhaoming berkata dengan suara serius, pasti orang-orang itu yang melakukannya. Kita tidak dapat melanjutkan pencarian seperti ini. Cepat beritahu semuanya, ayo berkumpul. 2 kapten lainnya mengangguk satu demi satu. Segera, tentara dikumpulkan. Setelah memeriksa jumlahnya, lebih dari 300 hilang. Setiap orang memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Fu Hai, di mana Fu Hai? Dia juga hilang. Tiba-tiba, seorang pejuang ras darah berteriak. Sedikit keanehan terlihat di wajah semua orang. Pasukan sudah berkumpul, dan beberapa orang ini masih menikam mereka dari belakang. Sial, kita tidak bisa melakukan ini. Cepat pergi, tidak bisa bertahan dalam kabut ini lagi. Zhaoming berkata dengan suara serius. Semua orang sangat setuju. Oleh karena itu, 5.000 tentara mundur dari kabut. Mendengar laporan Zhaoming dan yang lainnya, ekspresi Han Guang sangat gelap. Brengsek, kita belum tentu akan mengalami banyak kekalahan setelah mengalami pertempuran yang hebat juga. Beberapa manusia ini, komandan ini pasti akan membunuh mereka. Han Guang berkata dengan marah. Ditambah dengan pasukan 100 orang yang hilang sebelumnya, pasukan ras darah surga penguasa suci ini sudah kehilangan hampir 500 orang bahkan sebelum terlibat dalam perang. Ketika ras darah mereka bertarung dengan benua surga 1, selama pusat kekuatan alam kaisar tidak muncul, sangat sulit bagi 500 orang untuk mati juga. Perlu diketahui bahwa pasukan ini adalah pasukan surga penguasa suci. Bahkan ketika menghadapi 5.000 pasukan manusia surga penguasa suci yang kuat, mereka juga benar-benar menghancurkan mereka dan sama sekali tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Kemampuan pemulihan ras darah sangat kuat. Semakin besar pertempurannya, semakin sulit bagi mereka untuk dibunuh. Namun, siapa sangka setelah bertemu dengan 5 surga penguasa suci, ternyata ada begitu banyak orang yang disergap hingga tewas hanya dalam beberapa hari. Hati Han Guang meneteskan darah. Tapi sekarang, dia sudah menaiki harimau itu dan sulit turun. Dia terluka parah. Akan sulit untuk pulih untuk sementara waktu. Tidak ada gunanya jika dia masuk juga. Jika dia membiarkan Chili masuk, dia takut Ye Yuan dan mereka semua akan langsung melarikan diri.
Lagi pula, indera keilahian Chili terlalu lemah dan tidak bisa menembus kabut terlalu banyak. Kecuali Ye Yuan mereka semua muncul di sekitar Chili, dia juga tidak bisa melakukan apapun terhadap Ye Yuan. Tuan Komandan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tatapan Han Guang berkedip-kedip, dan dia berkata, kalian semua pergi ke sisi lain dan blokir kabut ini. Begitu mereka keluar, bunuh tanpa ampun. Ekspresi bawahannya berubah, dan dia berkata, dengan begitu, kita berisiko terekspos. Han Guang berkata dengan suara serius, siapa yang peduli? Chili sendiri mungkin tidak akan mampu menghentikan mereka. Jika salah satu dari mereka lolos, itu akan berakibat fatal bagi kita. Komandan Luo Chuan akan tiba dalam 3 hari. Setelah dia tiba, itu akan menjadi saat kematian bagi orang-orang ini. Di dalam kabut, Yang King sama miskinnya dengan salju. Orang-orang ini sungguh bodoh. Di bawah pembantaian Saint Exalt Azureski, mereka bahkan tidak berani memasuki kabut lagi. Yang King pamer dan berkata, tidak ada yang memperhatikannya. Ye Yuan berkata dengan suara serius, sepertinya mereka sedang menunggu seseorang di sini. Ini menunjukkan bahwa pasukan surga penguasa suci ini bukanlah segalanya. Kita tidak bisa menunggu lagi. Kalau tidak, beritanya tidak akan tersiar, kita juga pasti mati di sini. Ye Yuan merasa bahwa ras darah mungkin masih memiliki lebih banyak lagi pakar surga penguasa sejati yang akan datang satu demi satu. Betapapun lemahnya ras manusia di benua satu surga, mustahil pula mereka bisa ditaklukkan oleh 2 surga penguasa sejati. Oleh karena itu, mereka harus menunggu. Berapa hari lagi yang kamu punya sebelum bisa pulih? Yang King bertanya. 3 hari. 3 hari kemudian, di garis pantai, lebih dari 4.000 orang tentara ras darah sedang menunggu dalam barisan pertempuran penuh. Tiba-tiba, beberapa sosok tiba-tiba bergegas keluar dan langsung menyerang tentara. Saat Ye Yuan melepaskan formasi pedang semesta, dia segera membunuh lebih dari 10 surga penguasa suci. Yang lain membunuh dengan heboh di balik persembunyiannya. Terutama Yang King, ketika tombak dihunuskan, seseorang pasti akan mati. Melihat kehebatan Ye Yuan yang tak terkalahkan, mata Chili mengecil dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Anak laki-laki ini hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Namun, dia tidak sempat terkejut. Sosoknya melintas dan dia bergegas menuju Ye Yuan. Kecepatan Ye Yuan dan yang lain terlalu cepat. Mereka langsung membuka celah. Saat tekanan surga penguasa sejati Chili muncul, dia langsung menyerang Ye Yuan. Ye Yuan tertawa dingin dan pedang dao benar-benar mengembun di tangannya. Ekspresi Chili berubah dengan liar, mundur lebih cepat daripada saat dia datang. Karena pedang milik Ye Yuan sudah menebas ke arahnya. Dia tahu betul bahwa pedang ini secara langsung melumpuhkan Komandan Han Guang. Namun, Ye Yuan tiba-tiba menyeringai, pedang dao di tangannya langsung menghilang tanpa jejak. Tekanan mengerikan itu segera lenyap. Membuatmu takut. Selamat tinggal. Kelima orang itu berubah menjadi bayangan, terbang langsung menuju benua. Di sisi lain, kehampaan bergetar, dan satu demi satu sosok keluar dari kehampaan. Memfokuskan mata dan melihat, sebenarnya ada lebih dari 5.000 orang. Yang mengejutkan, 5.000 orang ini semuanya adalah surga penguasa suci. Dan pusat kekuatan surga penguasa sejati di garis depan sebenarnya mencapai sebanyak 5 orang. Komandan Luo Chuan, Han Guang segera membungkuk pada salah satu dari mereka. Komandan Luo Chuan adalah pusat kekuatan super tingkat surga penguasa sejati yang telah mencapai kesempurnaan. 10.000 tentara yang kuat ini dipimpin olehnya. Ketika Luo Chuan melihat Han Guang, alisnya sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, apa yang terjadi? Han Guang buru-buru berkata, beberapa kultivator divergen tiba-tiba muncul di laut. Salah satu dari mereka benar-benar memadatkan pedang dao yang menakutkan dan merusak fondasiku dengan satu pedang. Luo Chuan berkata dengan suara serius, di mana mereka? Masih dalam kabut. Saya sudah memerintahkan Chili untuk menghentikan mereka di garis pantai. Luo Chuan berkata dengan suara serius, sampah yang tidak berguna. Plus. Satu demi satu sosok berlari keluar dari kabut. Mata Luo Chuan berubah tajam, dan dia berkata dengan suara serius, di mana mereka? Garis pantainya benar-benar kosong. Di mana masih ada tanda-tanda kehadirannya. Pupil mata Han Guang mengerut, dan dia mengertakkan gigi karena kebencian dan berkata, sialan. Beberapa bajingan itu pasti berhasil menembus pengepungan. Sampah. Plus. Luo Chuan berteriak keras karena kaget dan marah,
seberapa besar harga yang harus dibayar oleh ras darah kita untuk situasi perang utara ini. Bahkan hegemon Bloodsky bertindak secara pribadi. Sekarang, kegagalannya tinggal selangkah lagi dari kesuksesan. Han Guang ketakutan dan gentar, segera berlutut. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui betapa parahnya masalah ini? Tapi bagaimana dia bisa tahu kalau surga penguasa suci tingkat menengah bisa menebasnya dengan satu gerakan pedang? Hal semacam ini sungguh terlalu mengejutkan. Ning Su, kamu memimpin pasukan ke pos di sini. Komandan ini akan pergi dan mengejar manusia-manusia itu, aku harap aku bisa tiba tepat waktu. Luo Chuan menginstruksikan dan segera menghilang. Kelompok Ye Yuan membantai pasukan saat keluar dari pengepungan yang berat, melarikan diri sambil bertarung. Chili takut pada pedang dao milik Ye Yuan dan tidak berani mengejarnya sendirian. Dia hanya bisa memerintahkan tentara untuk mengejarnya bersama-sama. Namun, semakin dekat mereka dengan benua tersebut, semakin besar pula risiko mereka terungkap. Saat ini, pengaturan ras darah belum selesai. Setelah terdeteksi oleh pusat kekuatan di utara, upaya sebelumnya akan sia-sia. Hanya berdasarkan pada mereka, surga penguasa sejati dan surga penguasa suci, secara alami mustahil untuk menjatuhkan surga satu benua. Ingin mendapatkan pijakan yang kokoh di utara, hal yang lebih penting adalah kerja sama dari pusat kekuatan tingkat kaisar dan pusat kekuatan tingkat hegemon. Tanpa mereka, pusat kekuatan tingkat kaisar manusia manapun yang datang dapat membasmi mereka. Masih mengejar, kamu terus mengejar, dan aku benar-benar akan membunuhmu. Dari depan terdengar tawa dingin Ye Yuan. Wajah Chili menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, jika kamu memiliki kemampuan, coba bunuh komandan ini. Apakah begitu? Kalau begitu aku datang. Selesai berbicara, Ye Yuan menebaskan pedangnya ke belakang, langit dan bumi berubah warna. Aura yang mengerikan hingga ekstrim membuat ekspresi Chili berubah liar, sosoknya tiba-tiba turun. Namun pedang ini tidak mendarat. Ye Yuan tiba-tiba berseri-seri dan berkata, hahaha, masih bisa menggertakmu. Sialan, itu tipuan lain. Chili praktis ingin muntah darah. Sepanjang jalan, Ye Yuan sudah menggunakan gerakan ini untuk menipunya 3 atau 4 kali. Setiap kali dia melihat bahwa dia akan mengejar ketinggalan, Ye Yuan akan melakukannya sekali. Namun, dia sebenarnya tidak punya pilihan. Begitu dia terlalu dekat, pedang milik Ye Yuan ini benar-benar bisa merenggut nyawanya. Pedang Ye Yuan melukai komandan Han Guang dengan tebasan. Kekuatannya jauh lebih buruk daripada kekuatan Han Guang. Dia memperkirakan meskipun dia tidak mati, dia juga akan menjadi lumpuh. Dalam ras darah, sampah tidak memiliki nilai keberadaan. Chili tidak punya pilihan dan hanya bisa bertahan di belakang Ye Yuan seperti ini, mengurangi kecepatan mereka. Dia hanya bisa berharap Tuan Luo Chuan bisa bergegas secepat mungkin dan membunuh bibit keji ini. Anak laki-laki ini terlalu penuh kebencian. Masih mengejar, aku sudah sampai di rumah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Benar saja, sangat jauh, garis besar sebuah kota perlahan muncul di bidang penglihatannya. Selama pengejaran, kedua belah pihak sudah terbang dengan jarak yang sangat jauh. Sepanjang perjalanan, secara alami juga terdapat jejak aktivitas manusia. Namun Chili memisahkan sebagian tentaranya dan segera memulai pembantaian. Itu demi menjaga rahasianya. Ye Yuan sama sekali tidak mengerti tentang surga satu benua. Tapi, kemunculan ras darah membuatnya punya penilaian. Kemungkinan besar, situasi surga satu benua tidak optimis. Ras darah muncul di belakang benua tanpa suara. Ini mungkin merupakan tujuan strategis yang sangat penting. Dia datang pada waktu yang tepat dan mengacaukannya. Misi terpenting sekarang adalah memberitahu pusat kekuatan manusia. Kalau tidak, dia tidak hanya harus mati, tapi benua surga satu juga mungkin akan jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Mitian mengatakan sebelumnya bahwa ras darah adalah ras yang sangat menakutkan. Mereka akan melahap darah lawannya dan tumbuh semakin kuat saat mereka bertarung. Begitu mereka mendapatkan pijakan yang kokoh, pusat kekuatan ras darah yang lebih kuat akan muncul. Tapi saat ini, aura mengejutkan menyelimuti segalanya dan menyapu dari kejauhan. Wajah Ye Yuan dan yang lainnya berubah drastis. Aura ini terlalu kuat. Itu adalah eksistensi yang tidak mungkin dia bunuh bahkan jika dia mengeluarkan pedang dao. Chili secara alami juga merasakannya dan berkata sambil tertawa lebar, wah, kamu mungkin tidak bisa pulang lagi. Komandan Luo Chuan adalah surga penguasa sejati yang telah mencapai kesempurnaan. Kamu pasti mati. Kecepatan pihak lain terlalu cepat.
Mereka sama sekali tidak punya waktu untuk melarikan diri ke kota dan akan ditangkap. Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, "Yang King, tahan dia." Kekuatan Yang King secara alami tidak bisa dibandingkan dengan Chili. Namun, dia juga cukup kuat. Menunda sebentar masih bisa dilakukannya. Namun, dengan cara ini, kelima orang itu langsung terjebak dalam pengepungan tentara. Ye Yuan benar-benar mengabaikan anggota ras darah itu, langsung mengendalikan pedang dao untuk naik ke langit. Pedang dao milik Ye Yuan segera berubah menjadi pedang raksasa dan melesat ke langit. Surga suci penguasa yang mendekati Ye Yuan langsung dilenyapkan oleh energi pedang yang terpancar dari pedang dao. Seolah merasakan pedang dao Ye Yuan, awan gelap segera berkumpul di atas langit, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Ye Yuan menunjuk ke langit dengan pedangnya sekali lagi. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan kekuatan Ye Yuan, kekuatan surga menjadi beberapa puluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Langit dalam radius beberapa puluh ribu mil diselimuti oleh lapisan awan gelap ini. Pada saat ini, pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Yang diinginkan Ye Yuan adalah efek ini. Jauh dari sana, ekspresi Luo Chuan berubah drastis, mengetahui bahwa rencananya kali ini telah gagal total. Di atas tembok kota pandangan utara, beberapa sosok melihat ke kejauhan melintasi angkasa. Kota pandangan utara adalah kota yang paling dekat dengan Ye Yuan. Song Miao adalah penguasa kota-kota pandangan utara. Seorang bawahannya berseru, "Tuan kota, siapakah senior yang mampu melampaui kesengsaraan dao penguasa sejati mereka?" Kekuatan ini sangat menakutkan. Dia telah melihat di hadapan yang mulia Tuan kota, melampaui kesengsaraan dao penguasa sejati sebelumnya. Itu tidak lebih dari ini. Dan yang mulia Tuan kota, adalah ahli hebat surga penguasa sejati. Namun, alis Song Miao berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, "Ini bukanlah kesengsaraan dao penguasa sejati. Ini adalah hukuman surgawi. Orang yang melampaui kesengsaraan adalah seorang kultivator divergen. Namun, mengapa seseorang melampaui kesengsaraannya ke arah itu? Sepertinya ada yang aneh dengan masalah ini." Bawahannya juga berkata dengan ragu, "Ya, ada banyak manusia dan roh sejati di sana. Ini bukanlah tempat yang baik untuk mengatasi kesengsaraan. Mengapa ada seseorang yang memilih untuk melampaui kesengsaraan mereka di sini? Tempat untuk mengatasi kesengsaraan, kebanyakan orang akan memilih tempat yang tenang dan terpencil. Bagaimanapun, melampaui kesengsaraan berarti memiliki 9 peluang untuk mati dan 1 kesempatan untuk hidup. Jika ada yang ikut campur, itu pasti kematian. Tempat yang ramai seperti itu sama sekali tidak cocok untuk mengatasi kesengsaraan. Namun, seseorang sedang melampaui kesengsaraan. Selain itu, mereka menyebabkan keributan yang sangat besar. Penguasa ini akan pergi dan memeriksanya. Kalian semua menjaga kota dan mengaktifkan arai besar pelindung kota dan menunggu dalam arai pertempuran penuh." Setelah dia selesai berbicara, sosok Song Miao bergoyang, dan dia menuju ke tempat di mana kesengsaraan diatasi. Dia adalah tokoh dikdaya surga penguasa sejati. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Tapi segera, ekspresinya berubah drastis. Ras darah. Sebenarnya ada sekelompok besar pembangkit tenaga ras darah di tengah badai. Ciri khas dari ras darah sangat jelas terlihat. Begitu mereka mulai bertarung, energi darah akan melonjak ke langit. Sangat mudah untuk mengidentifikasinya. Tempat ini adalah tanah paling utara. Mengapa ada anggota ras darah di sini? Mungkinkah mereka diam-diam membuka lorong spasial dan berencana menyerang benua surga satu melalui laut? Song Miao segera menebak gambaran umumnya. Namun dugaan ini membuatnya berkeringat dingin karena ketakutan. Berita ini sungguh terlalu penting. Segera kirim berita kembali ke sekte asal kekacauan. Ras darah membuka saluran spasial. Mereka menyerang dari utara. Kata-kata Song Miao bergema di langit, segera dikirim kembali ke kota pandangan utara. Kalimat ini langsung menimbulkan kejutan besar. Apa, ras darah sebenarnya juga muncul di negeri kita yang paling utara? Bagaimana itu bisa terjadi? Membuka lorong spasial, ras darah sebenarnya menggunakan metode mengejutkan semacam ini. Apakah perdamaian di utara pada akhirnya akan berakhir? Di kota pandangan utara, mereka sudah sangat terkejut ketika mengetahuinya. Ras darah adalah mimpi buruk di benua surga satu. Namun, wilayah utara jauh dari medan perang. Itu hampir tidak bisa dianggap damai. Munculnya ras darah merupakan pukulan yang luar biasa bagi mereka. Mereka tahu bahwa wilayah utara yang awalnya damai akan berubah menjadi medan perang yang ganas.
Aura kuat satu demi satu datang dari segala arah. Semua aura ini adalah surga penguasa sejati. Saudara Song, apakah ini benar-benar ras darah? Seseorang melangkah keluar dari kehampaan, menatap Song Miao sambil berkata dengan ekspresi serius. Song Miao mengangguk dan berkata, benar sekali. Teman Dao itu dengan sengaja menjatuhkan hukuman surgawi untuk menyampaikan pesan kepada kita. Dia dikejar oleh ras darah. Ayo cepat selamatkan dia. Selain Song Miao, satu demi satu sosok muncul. 8 surga penguasa sejati muncul secara bersamaan. Surga penguasa sejati ini semuanya adalah pusat kekuatan di sekitar kota Pandangan Utara. Mereka awalnya tertarik dengan hukuman surgawi Ye Yuan. Ketika Song Miao meraung, mereka langsung tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar perintah Song Miao, mereka tidak ragu sedikit pun, menyapu ke tengah badai seperti kilat. Di sisi lain, Luo Chuan juga datang melolong sambil membawa aura yang menakjubkan. Kedua belah pihak berada pada titik ledakan. Chili yang saat ini mengejar Yang King, ekspresinya berubah pucat saat ini juga. Dia juga menyadari bahwa rencana serangan mendadak telah gagal total. Pasukan mereka benar-benar dikacaukan oleh 5 surga penguasa suci. Dengan Ye Yuan yang membawa 4 orang, mereka tidak hanya berhasil keluar dari pengepungan yang ketat, mereka bahkan sepenuhnya menyampaikan berita bahwa ras darah datang untuk menyerang kembali ke manusia. Hingga saat ini, Chili masih serasa bermimpi. Dia memandang Ye Yuan, yang seperti menghadapi musuh besar, matanya tampak penuh dengan niat membunuh. Brengsek, kamu, bocah, harus mati di bawah kesengsaraan Dao. Chili mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak berani pergi dan membunuh Ye Yuan, kekuatan kesengsaraan Dao ini terlalu menakutkan. 79 kesengsaraan Dao. Hukuman surgawi yang Ye Yuan panggil adalah 79 kesengsaraan Dao. 79 kesengsaraan Dao, itu adalah kesengsaraan Dao penguasa sejati. Terlebih lagi, ini adalah hukuman surgawi, bukan kesengsaraan Dao. Kekuatan hukuman surgawi bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan Dao. Dapat dikatakan bahwa ini adalah versi yang disempurnakan dari 79 kesengsaraan Dao. Ye Yuan saat ini, dia juga merasakan kulit kepalanya kesemutan. Mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi, ini benar-benar tindakan mencari kematian. Tapi dia tidak punya pilihan. Surga penguasa sejati itu sudah selesai dibangun. Bahkan jika dia memiliki sarana untuk mengakses surga tertinggi, dia pasti akan mati juga. Untungnya, dia merasakan bahwa pusat kekuatan dari umat manusia ada di sini. Bocah manusia sialan, berani merusak rencana mengejutkan ras darahku. Aku pasti akan membunuhmu hari ini. Orangnya belum datang, tapi suaranya datang lebih dulu. Raungan marah Luo Chuan bergema di cakrawala. Ras darah benar-benar membayar mahal demi rencana ini. Mereka menginvestasikan banyak kekuatan di selatan, menahan kekuatan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu demi memberikan pukulan fatal di punggung. Tapi sekarang, gagal menjelang kesuksesan. Dan semuanya karena bocah manusia ini. Seorang bocah yang hanya berada di peringkat tengah surga penguasa suci. Bahkan jika kamu melampaui kesengsaraan, aku akan membunuhmu juga. Dia adalah seorang ahli surga penguasa sejati yang telah mencapai kesempurnaan, dan kekuatannya sangat luar biasa. Dia sama sekali tidak takut dengan 79 kesengsaraan Dao. Dan tepat pada saat ini, manusia dikdaya surga penguasa sejati juga baru saja tiba. Terima kasih banyak kepada rekan Daois karena telah menjatuhkan hukuman surgawi untuk mengirimkan pesan, menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan surga satu benua. Song Miao berkata di tengah jalan dan menyadari bahwa dia tidak dapat melanjutkan lagi. Rekan Daois, dengan ngeri, ia menyadari bahwa orang yang menjatuhkan 79 kesengsaraan Dao ternyata hanyalah seorang surga penguasa suci tingkat menengah. Sial, surga penguasa suci menengah memanggil 79 kesengsaraan Dao. Juga, pasukan ras darah yang padat ini, berjumlah beberapa ribu orang. Bahkan ada pusat kekuatan surga penguasa sejati di antara mereka. Bagaimana orang ini bisa bertahan? Song Miao hanya merasa pandangan dunianya akan runtuh. Bagaimana anak ini melakukannya? Meskipun kekuatan Yang King sangat kuat, Song Miao sekilas melihat bahwa Ye Yuan adalah tulang punggung kelima orang ini. Itu karena dialah yang menjatuhkan hukuman surgawi. Surga penguasa suci menengah, membawa 4 surga penguasa suci, menghancurkan pertahanan pasukan ras darah, dan mengirim pesan ke kota Pandangan Utara. Jika bukan karena melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Ini terlalu konyol. Bukan hanya dia,
para pusat kekuatan surga penguasa sejati yang berani datang semuanya terkejut. Mereka semua mengira itu adalah rekan Daois. Pada akhirnya, itu hanya junior. Apa-apaan, anak-anak muda benar-benar harus ditakuti. Anak ini akan menentang surga. 7-9 kesengsaraan Dao, bisakah dia mengatasinya? Saat berada dalam keterkejutannya, surga penguasa sejati sudah bentrok dengan Luo Chuan. Momentum yang mengesankan ini sungguh mengejutkan. Luo Chuan bertarung 1 lawan 7, dan dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sedikitpun. Luo Chuan ini terlalu kuat. Begitu Song Miao dan yang lainnya bentrok, mereka langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, orang lain mengambil alih Yang King dan menghadapi Chili. Surga penguasa sejati ini adalah yang terlemah, karena hanya surga penguasa sejati yang lebih rendah. Sial, sungguh mengasyikkan dengan orang ini. Hampir pasti ada hasil kematian di sepanjang perjalanan. Aku tidak menyangka aku benar-benar bisa selamat. Hahaha, aku, Saint Exalt Azureski, memang seseorang yang disukai surga, dan aku pasti akan mendominasi surga satu benua di dunia. Masa depan, Yang King berkata sambil tertawa lebar. Tepat pada saat ini, 7-9 kesengsaraan Dao jatuh. 3 sambaran petir tebal jatuh bersamaan. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di pedang Dao. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah segar dengan liar, sudah menderita luka serius. Kesengsaraan Dao kali ini berbeda dari biasanya. Dengan 3 sambaran 7-9 kesengsaraan Dao yang datang bersamaan, kekuatan kesengsaraan menjadi 3 kali lipat. Pedang Dao Ye Yuan langsung rusak parah. Dia sedang memperbaiki pedang Dao, tetapi kesengsaraan Dao tidak memberinya waktu untuk memperbaikinya sama sekali. Pedang Dao Ye Yuan belum sepenuhnya diperbaiki ketika 3 petir kesengsaraan Dao lainnya jatuh. Retakan semakin besar pada pedang Dao milik Ye Yuan. Kulit Ye Yuan menjadi pucat pasi. Hukuman surgawi memang berbeda dengan kesengsaraan Dao. Hei, Ye Yuan, kamu tidak akan matikan. Kesengsaraan Dao ini tidak biasa. Yang King bertanya. Ketika Song Miao dan yang lainnya yang bertarung sengit dengan Luo Chuan merasakan kekuatan kesengsaraan Dao, masing-masing dari mereka juga sangat terkejut. Betapa mengerikannya anak ini hingga benar-benar memprovokasi Dao surgawi hingga ingin membasminya sebanyak ini. Pedang Dao itu sangat kuat. Hahaha, melihatmu mati karena kesengsaraan Dao, komandan ini puas. Luo Chuan tertawa terbahak-bahak saat melihat adegan ini. Dia sama sekali tidak menganggap serius manusia surga penguasa sejati ini. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Pusat kekuatan umat manusia saat ini sedang berkumpul menuju kota Pandangan Utara. Begitu pusat kekuatan tingkat kaisar datang, dia akan mati tanpa kuburan. Tapi sebelum ini, dia masih sangat senang melihat Ye Yuan dihukum mati oleh hukuman surgawi. Berandal ini merusak masalah besar ras darah. Dia pantas mati. Kesengsaraan Dao jatuh berulang kali. Ye Yuan langsung terbanting hingga dia tergeletak di tanah. Akhirnya, itu adalah 3 sambaran kesengsaraan Dao. Pedang Dao milik Ye Yuan roboh dengan suara keras. Mati, mati, orang ini akan dibunuh dengan hukuman surgawi karena melaporkan informasi kepada kita. Huf, Song Miao diam-diam menghela nafas dalam hatinya. 7-9 kesengsaraan Dao terlalu menakutkan. Selain itu adalah 3 kali 7-9 kesengsaraan Dao. Ye Yuan sudah tidak tahan lagi. Luo Chuan tertawa keras dan berkata, kamu benar-benar tidak dapat menahan putaran kesengsaraan Dao ini. Mati di bawah kesengsaraan Dao, kamu mendapat keuntungan murah, bocah. Hahaha. Dapat dikatakan bahwa dia sangat membenci Ye Yuan. Implikasi dari pemberitaan ini terlalu besar. Sekarang, agar Ye Yuan bisa mati di bawah kesengsaraan Dao, dia secara alami mendapatkan semangat yang tiada taraf. Sambil berbicara, 3 sambaran kesengsaraan Dao lainnya jatuh bersamaan. Dan Ye Yuan tidak bisa lagi mengangkat pedang Dao. Di mata semua orang, Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Tapi saat ini, keilahian asal Ye Yuan langsung keluar dari tubuhnya. Kemudian hormatnya dibengkokkan, dan anak panahnya ditancapkan. Panah pemusnahan dewa. Gelombang energi spiritual yang mengerikan menyapu fluktuasi yang sangat kuat bersamaan dengan panah pemusnahan dewa. 3 anak panah pemusnahan dewa dilepaskan, langsung berbenturan dengan 3 sambaran kesengsaraan Dao. Gelombang mengerikan itu langsung membuat seluruh surga penguasa suci di sekitarnya beterbangan. Bahkan ada yang tidak sempat kabur dan langsung musnah akibat hantaman tersebut.
Kesengsaraan Dao Ye Yuan terlalu mengerikan. Mereka tidak bisa mendekat sama sekali. Keilahian asal Ye Yuan juga segera meredup. Ekspresi Luo Chuan mau tidak mau berubah. Anak ini sebenarnya masih belum mati. Serangan keilahian asal tadi sangat hebat. Hahaha, dirimu yang terhormat telah dikecewakan. Keuletan teman muda ini sungguh mengagumkan. Song Miao berkata sambil tertawa. Ye Yuan saat ini terluka parah, tetapi esensi, energi, dan rohnya semakin kuat. Ini adalah seorang kultivator divergen. Bahkan ketika menghadapi Dao Surgawi, seseorang tidak akan menyerah atau mengeluh. Hanya saja apa yang dilakukan Ye Yuan tampaknya lebih menyeluruh dan murni dibandingkan yang lain. Kesengsaraan Dao datang dengan sangat cepat, seolah-olah sangat marah pada Ye Yuan. Ye Yuan menembakkan 10 panah pembasmian dewa berturut-turut. Keilahian asalnya sudah meredup hingga ekstrim, seolah-olah bisa menghilang kapan saja. Tapi dia tidak punya niat sedikit pun untuk mundur. Keilahian asalnya menjadi redup, Ye Yuan menarik keilahian asalnya, dan seluruh dirinya berubah menjadi naga biru, bergegas langsung ke langit. Hingga saat ini, auranya belum menyusut sedikit pun. Pedang Dao hilang, aku akan menggunakan keilahian asal. Keilahian asal melemah, aku akan menggunakan tubuh fisikku. Ingin membuatku, Ye Yuan, mundur, tidak ada kesempatan. Naga biru yang Ye Yuan ubah menjadi langsung diledakkan. Tapi Ye Yuan segera bangkit dan terbang menuju kesengsaraan Dao lagi. Dia dibanting berulang kali, dan dia naik ke udara lagi dan lagi. Semua pusat kekuatan yang hadir tampak tergerak. Ekspresi Luo Chuan menjadi semakin serius. Dia merasakan semangat pantang menyerah Ye Yuan. Bahkan Dao Surgawi tidak dapat menggoyahkannya. Kehendak mengejutkan seperti ini adalah sesuatu yang jarang dia lihat dalam hidupnya. Dia tahu bahwa hukuman surgawi ini tidak dapat lagi memberantas Ye Yuan. Pada saat inilah aura kuat satu demi satu datang dari segala arah lagi. Inilah pusat kekuatan kota-kota lain yang bergegas menyelamatkan. Dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Jika dia terus tinggal, dia tidak akan bisa pergi. Bocah ini pasti akan menjadi musuh tangguh ras darahku di masa depan. Sayangnya, aku tidak bisa membunuhnya kali ini. Luo Chuan menghela nafas panjang. Tiba-tiba, cahaya berdarah menyinari tubuhnya dengan cemerlang, dan dia melayangkan pukulan ke kehampaan. 7 pusat kekuatan surga penguasa sejati segera dikirim terbang. Mundur. Berdasarkan perintah Luo Chuan, pasukan surga penguasa suci segera mundur. Dan Ye Yuan masih dengan keras kepala menolak kesengsaraan Dao. Ketika Ye Yuan bangun, dia mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang nyaman. Sinar matahari yang masuk dari luar sedikit menyilaukan. Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan, menjadi sangat lemah. Mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi kali ini bisa dikatakan nyaris lolos dari kematian. Mengambil inisiatif untuk memanggil hukuman surgawi berbeda dengan kesengsaraan Dao. Ketika dia melampaui kesengsaraan Dao penguasa suci, Ye Yuan sudah mencapai puncak dalam semua aspek dan bisa dikatakan sangat siap. Tapi, karena mengambil inisiatif untuk menjatuhkan hukuman surgawi, Ye Yuan belum mencapai kondisi puncaknya di dunia ini. Ditambah dengan kekuatan hukuman surgawi itu sendiri, merupakan keajaiban tersendiri bahwa Ye Yuan bisa bertahan hidup. Kamu sudah bangun. Sebuah suara lembut terdengar. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari bahwa ada seseorang di ruangan itu. Ini adalah seorang pria parubaya dengan penampilan seorang sarjana, terlihat sangat lembut. Ye Yuan mengingatnya, dialah orang pertama yang bergegas menyelamatkannya. Itu juga Tuan Kota Song Miao. Senior, Ye Yuan berjuang untuk duduk. Song Miao membungkuk pada Ye Yuan dan berkata, Song ini berterima kasih atas rahmat adikku yang melaporkan berita ini atas nama 1 juta seniman bela diri di kota Pandangan Utara. Ekspresi Ye Yuan berubah dan dia buru-buru berkata, jangan. Song Miao bangkit dan berkata sambil tersenyum, hormat ini, adik harus menerimanya. Kamu mungkin tidak tahu apa arti hukuman surgawi yang kamu panggil ini bagi surga satu benua. Ye Yuan sebenarnya punya ide di dalam hatinya. Ras darah tersembunyi di balik kabut. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu yang besar. Tapi, seberapa besarnya, Ye Yuan tidak jelas. Mendengar maksud Song Miao, sepertinya kali ini sangat berbahaya. Tiba-tiba, alis Ye Yuan berkerut dan dia berkata, senior terluka. Song Miao melirik Ye Yuan dengan agak terkejut dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika butiran darah memasuki tubuh, itu akan menyatu dengan darah senior dan menghancurkan fungsi tubuhmu.
Awalnya kamu bisa menekannya, tapi, begitu kamu bertarung dengan orang lain, manik darah ini bisa membunuhmu kapan saja. Kali ini, Song Miao sangat terkejut. Orang ini benar-benar melihat kondisi fisiknya sendiri dengan sekali pandang. Song Miao tersenyum pahit dan berkata, manik darah ras darah tidak dapat disembuhkan. Dibandingkan dengan beberapa rekan Dao yang meninggal, Song ini sudah sangat beruntung. Ye Yuan berkata dengan terkejut, berita itu sudah tersebar. Mungkinkah kalian semua masih belum bisa menghadapi ras darah? Song Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, setengah bulan ini, kami bertempur dalam 3 pertempuran sengit dengan ras darah, menderita kerugian besar. Di antara rekan-rekan Dao yang menyelamatkanmu bersama pada hari itu, 3 orang jatuh. 5 lainnya semuanya terluka. Sudut mulut Ye Yuan bergerak sedikit, dia tidak menyangka bahwa ini adalah hasil yang sebenarnya. Ras darah sebenarnya sangat kuat. Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka yang berada di peringkat yang sama, tetapi itu tidak berarti semua orang memilikinya. Lawan yang tidak bisa dibunuh benar-benar tidak punya solusi. Hanya kalian berlima yang benar-benar mampu lolos dari pengepungan pasukan ras darah. Ini sungguh sebuah keajaiban. Song Miao menghela nafas kagum. Saat itu, ketika dia melihat bahwa Ye Yuan hanyalah surga penguasa suci, dia benar-benar terkejut. Dengan sedikit kekuatan ini, bagaimana mereka bisa lolos? Ye Yuan tersenyum dan berkata, senior, bagaimana situasi di benua surga 1? Song Miao sudah tahu kalau Ye Yuan dan mereka berlima hanya berasal dari benua luar dan tidak paham dengan situasi di benua surga 1. Justru karena inilah tindakan dan perilaku Ye Yuan semakin sulit untuk dilihat. Surga lengkap giok cerah besar memiliki 3 benua utama, benua surga 1, benua Thundercree, dan benua angin abadi. Ketiga benua utama ini menempati wilayah yang sangat luas, saling berhadapan melintasi lautan. Tapi sekarang, benua Thundercree dan benua angin abadi semuanya sudah menjadi wilayah ras darah. Pusat kekuatan berbagai ras di 2 benua semuanya telah menjadi budak ras darah. Benua 1 surga adalah satu-satunya buah lembut yang tersisa dari surga lengkap giok cerah besar, pusat kekuatan di 2 benua lainnya juga mundur untuk mempertahankan surga 1 benua 1 demi 1. Faktanya, hampir sepertiga dari benua surga pertama saat ini telah jatuh ke tangan musuh juga. Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut saat mendengar ini. Ia tahu bahwa situasi di benua surga 1 sangat suram, namun ia juga tidak menyangka bahwa situasi di benua itu begitu parah. Untuk melawan ras darah, 32 pusat kekuatan alam hegemon bergabung dan membangun penghalang surga mutlak, hanya kemudian berhasil melawan ras darah. Tapi sekitar penghalang surga mutlak menjadi penggiling daging, pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya telah mati di sana. Pertempuran ini berumur 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ini, penghalang surga absolut telah dilanggar berkali-kali, namun kami terus-menerus melawan dengan paksa. Dalam 1000 tahun, 7 di antaranya. Pusat kekuatan alam hegemon kami tewas dalam pertempuran, pusat kekuatan alam kaisar yang jatuh mencapai 3 angka. Tapi, kami akhirnya berhasil menangkisnya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa ras darah benar-benar membuka jalur spasial dan melancarkan serangan mendadak dari utara. Jika bukan karena kamu mempertaruhkan hidupmu untuk melaporkan informasi kali ini, kota-kota di utara kita pasti akan jatuh di semua lini. Saat itu, surga 1 benua akan sepenuhnya diduduki oleh musuh. Song Miao dipenuhi kecemasan, jelas sangat khawatir dengan situasi saat ini. Dapat dikatakan bahwa ras darah yang muncul di belakang kali ini juga membuatnya berkeringat dingin karena ketakutan. Hingga saat ini, rasa takut masih melekat di hatinya. Ye Yuan juga tidak mengira ujung laut ini akan berada dalam situasi seperti ini. Dia mendengar Mitian berkata sebelumnya, kemanapun ras darah pergi, itu mirip dengan belalang yang melintasi perbatasan, tanpa sehelai rumput pun yang bertahan. Mereka hidup dengan memakan darah semua ras di seluruh penjuru langit, semakin kuat mereka bertarung. Selain itu, perkembangbiakannya juga berbeda dengan ras lain. Mereka seperti organisme spora, memisahkan diri langsung dari tubuh utamanya, dengan kemampuan reproduksi yang sangat kuat. Terlebih lagi, semakin kuat tubuh utamanya, semakin kuat juga kulit darahnya yang terbelah. Mereka menghisap darah terus-menerus, tumbuh lebih kuat terus-menerus, terus berkembang biak, dan berkembang terus-menerus. Sampai kemudian, ketika skalanya meningkat, ras akan menjadi sangat menakutkan. Situasi surga lengkap giok cerah besar saat ini adalah situasi seperti ini. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu,
pusat kekuatan alam hegemon di seluruh langit bergabung untuk memusnahkan ras darah dan pernah memusnahkan ras darah. Namun Mitian juga tidak pernah menyangka bahwa setelah lebih dari 100.000 tahun, ras darah justru bangkit kembali dari abu. Terlebih lagi, mereka bahkan menunjukkan kekuatan api padang rumput. Surga lengkap giok cerah besar sebenarnya hanya tersisa kurang dari sepertiganya. Tidak tahu situasi seperti apa yang terjadi pada 32 surga lainnya. Tentu saja, itu terlalu jauh bagi Ye Yuan. Jika surga satu benua jatuh, Ye Yuan sendiri kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari kematian juga. Senior, apakah situasi di front utara saat ini tidak optimis? Kata Ye Yuan. Song Miao menggelengkan kepalanya dan berkata, ras darah mengirimkan lebih dari 10 pusat kekuatan tingkat kaisar dan 20.000 pasukan surga penguasa suci yang kuat. Meskipun kami sudah siap, kekuatan pihak lain terlalu kuat, mempertahankan jalur spasial dengan putus asa. Kami melakukan 3 pertempuran berdarah dengan mereka dan tidak mendapatkan keuntungan apapun juga. Sebaliknya, kami menderita banyak korban. Saat ini jalur tata ruang belum sepenuhnya stabil. Pembangkit tenaga alam hegemon dari ras darah tidak mampu melewatinya. Namun, selama saluran spasial masih ada, mereka dapat terus mengirimkan pusat kekuatan tanpa henti. Setelah jalur spasial stabil dan mereka mengirim pusat kekuatan alam hegemon kita sudah berakhir, mungkin kita tidak akan bisa bertahan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya, Ye ini masih memiliki sedikit kepercayaan diri. Song Miao mengerutkan kening dan berkata, adik, kamu datang dari luar, kamu mungkin tidak tahu teror ras darah. Bahkan pusat kekuatan alam hegemon akan kesulitan menahan korosi energi darah juga, aku tahu bahwa kamu memiliki garis keturunan roh sejati kekacauan tingkat roh pertempuran, tapi, masih belum cukup. Ye Yuan tersenyum tipis. Gelombang kekuatan garis keturunan mengalir keluar. Ekspresi Song Miao berubah, dan dia berteriak kaget, pertempuran tingkat jiwa. Kamu, kekuatan garis keturunanmu berhasil menembus. Selama hukuman surgawi, Ye Yuan telah menunjukkan garis keturunan kekacauan tingkat roh pertempuran sebelumnya. Jadi, Song Miao punya ide pemahaman di dalam hatinya. Roh sejati kekacauan lahir dari kekacauan. Garis keturunan mereka sangat mulia. Energi darah dari ras darah dapat merusak semua ras di seluruh langit tetapi tidak dapat merusak garis keturunan roh sejati kekacauan. Tentu saja ini juga terbatas. Song Miao terluka oleh pusat kekuatan surga penguasa sejati. Garis keturunannya yang setingkat dengan roh pertempuran tidak mampu menahan korupsi yang dilakukan oleh pusat kekuatan surga penguasa sejati. Garis keturunan roh sejati kekacauan dibagi menjadi 5 tingkat, tingkat roh pertempuran, tingkat jiwa pertempuran, tingkat dewa pertempuran, tingkat kun bumi, dan tingkat surga kian. Pembangkit tenaga garis keturunan tingkat surga kian hampir semuanya adalah alam hegemon. Song Miao tidak perlu terkejut karena kemajuan garis keturunan roh sejati kekacauan sangatlah sulit. Kenyataannya, sebagian besar garis keturunan roh kekacauan sejati adalah bawaan dan ditentukan oleh bakat. Ingin mengambil inisiatif untuk memperbaikinya hampir mustahil. Tapi, setelah Ye Yuan mengalami hukuman surgawi, dia langsung menaikkan garis keturunannya 1 tingkat. Itu terlalu tidak masuk akal. Ye Yuan tersenyum dan berkata, hukuman surgawi adalah krisis dan juga peluang. Sebagai seorang kultivator divergen, setiap kesengsaraan Dao adalah ujian hidup dan mati bagi Ye ini. Karena aku berhasil mengatasi kesengsaraan, maka secara alami aku harus memperoleh beberapa manfaat. Song Miao tersenyum pahit dan berkata, meskipun itu mungkin terjadi, bagaimana peningkatan garis keturunan roh kekacauan yang sebenarnya dapat dicapai dengan begitu mudah? Teman muda Ye benar-benar terlalu mengejutkan. Saat itu, ketika aku melihat hukuman surgawi, aku bahkan berpikir siapa teman Dao surga penguasa sejati itu. Aku tidak menyangka bahwa itu sebenarnya adalah surga penguasa suci tingkat menengah, sungguh sulit dipercaya. Kata-kata Ye Yuan memang benar, tapi ada banyak orang yang berhasil melewati kesengsaraan. Jika semudah itu, maka benua surga satu tidak akan jatuh hingga hampir diduduki oleh musuh. Oleh karena itu, Ye Yuan mulai mendiagnosis Song Miao. Ketika esensi ilahi memasuki tubuh, Ye Yuan merasakan kekuatan korupsi yang sangat kuat. Kekuatan korupsi ini sebenarnya ingin merusak esensi ilahi Ye Yuan sepenuhnya. Ia bahkan ingin menyerang tubuhnya dengan mengikuti esensi ilahi Ye Yuan. Tapi tak lama kemudian, kekuatan garis keturunan tingkat jiwa pertempuran Ye Yuan meletus dan segera menekan kekuatan korupsi ini. Ye Yuan tidak dengan sengaja menekan kekuatan korupsi ini,
tetapi garis keturunan bangsawannya tidak mengizinkan adanya provokasi. Garis keturunan kekacauan bisa dibilang adalah garis keturunan terkuat di 33 surga. Setelah beberapa saat, dengan hati-hati merasakan kekuatan garis keturunan yang rusak ini, alis Ye Yuan berkerut. Sangat rumit, darah korup bercampur dengan garis keturunan biasa dan sudah menyatu sepenuhnya menjadi satu. Itu tidak bisa dibersihkan sama sekali. Walaupun kendali Ye Yuan atas esensi dewa sudah mencapai tingkat yang luar biasa, dia juga tidak bisa melakukannya. Penggabungan semacam ini adalah satu kesatuan. Sama sekali tidak bisa dibedakan. Setelah Ye Yuan berhenti memeriksanya, Song Miao tersenyum dan berkata, Song ini menghargai niat baik adik Ye. Namun, Song ini memiliki nilai tersendiri mengenai kekuatan darah yang korup ini. Kemungkinan besar tidak dapat dihapus. Ye Yuan tidak menjawab dan bertanya, Senior, mereka yang terkena racun darah korup sepertimu seharusnya tidak termasuk minoritas kan? Song Miao mengangguk dan berkata, Tanah Utara relatif damai, tetapi sebagian besar orang telah berpartisipasi dalam pertempuran dengan ras darah sebelumnya. Racun korupsi darah ini secara alami tidak dapat dihindari. Ye Yuan berkata, aku akan memeriksanya. Song Miao tersenyum dan tidak menolak, mengajak Ye Yuan keluar. Semua orang jenius guruku. Setelah Ye Yuan menyadari besarnya rintangan yang dihadapinya, semuanya bisa didiskusikan secara alami. Racun kerusakan darah ini tidak hanya dipelajari oleh alkemis surgawi kelas 5 dan 6. Bahkan alkemis surgawi kelas 9 telah menelitinya sebelumnya juga. Tapi penyakit itu tidak bisa disembuhkan. Setelah darah yang rusak menyatu ke dalam darah, tidak ada metode yang dapat memisahkannya. Kecuali orang yang terkena dampak meninggal, tidak ada cara untuk memisahkannya sama sekali. Saat ini, kota Pandangan Utara memiliki pasukan surga penguasa suci sebanyak 2.000 orang yang ditempatkan di sini. Ketika Ye Yuan masuk ke kamp tentara, alisnya sedikit berkerut. Tentara tahun 2000 hanya tersisa 1.400 orang. Selain itu, banyak orang yang terluka. Banyak dari luka-luka ini disebabkan oleh racun korupsi darah. Ye Yuan mengabaikannya tetapi berkata kepada Song Miao, Senior, aku ingin melihat beberapa lagi. Penguasa suci secara alami tidak keberatan, membawa Ye Yuan untuk melihat beberapa surga penguasa suci yang terkena racun korupsi darah. Namun alis Ye Yuan semakin berkerut. Zhao Chen adalah seorang perwira. Sehubungan dengan tindakan Ye Yuan, dia mengejeknya. Bocah yang haus akan ketenaran dan reputasi, betapa bodohnya. Orang kampung yang datang dari luar, apa menurutmu dao alkimia itu begitu mudah? Zhao Chen berkata dengan nada menghina pada wajah Ye Yuan. Ye Yuan masih tidak memperhatikannya dan berkata kepada Song Miao, Senior, ada masalah besar dengan metode mengendalikan racun korupsi darah ini. Song Miao terkejut ketika mendengarnya. Hal yang agak berlebihan untuk menimbulkan kekhawatiran kan. Metode ini tidak diketahui oleh Dao Chen, muridnya, tetapi dirancang oleh gurunya, seorang pusat kekuatan tingkat kaisar. Kamu, seorang surga penguasa suci tingkat menengah yang sangat kecil, kamu adalah alkemis surgawi kelas 5 yang terbaik. Namun, kamu sebenarnya mempertanyakan alkemis surgawi kelas 7. Namun, Ye Yuan telah memberikan kontribusi yang besar. Song Miao juga tidak bisa membantahnya dan berkata, oh, apa masalahnya? Dia tidak mengerti banyak tentang Ye Yuan. Sebenarnya, pemikirannya hampir sama dengan pemikiran Zhao Chen. Ia merasa bahwa Ye Yuan berbicara besar-besaran untuk membuat orang lain terkesan. Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata, metode pengendalian ini menggunakan kekuatan garis keturunan roh sejati untuk menekan penyebaran darah korup. Namun metode semacam ini memiliki bahaya tersembunyi yang sangat besar. Kebanggaan garis keturunan roh sejati bahkan lebih dari kebanggaan ras darah. Menggunakan garis keturunan roh sejati untuk menekan darah korup memang akan memberikan sedikit efek dalam waktu singkat. Namun, begitu pertempuran besar dimulai, sangat mudah bagi garis keturunan roh sejati untuk kehilangan kendali, dan bahkan akan menimbulkan serangan balik pada tuannya. Pada saat itu, kekuatan tempur kita akan sangat berkurang. Ye Yuan memahami bahwa apa yang disebut metode pengobatan ini menggunakan garis keturunan roh sejati yang kacau untuk menekan kekuatan darah yang rusak. Metode ini tampaknya sempurna. Namun, ketika sebuah pertempuran besar benar-benar terjadi, sangat mudah bagi benua surga satu di sisi ini untuk hancur. Hanya saja sepertinya tak seorang pun mampu menerima hal ini. Saat Song Miao mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, Saudara Ye terlalu khawatir. Menekan darah yang rusak dengan darah roh sejati,
Ini adalah metode yang dirancang oleh Sekte Pengobatan Ekstrim dan telah diverifikasi di Front Selatan. Sama sekali tidak ada masalah. Zhao Chen juga tidak sabar, sama sekali mengabaikan wajah Ye Yuan saat dia berkata, "Tuan Kota Song, dari mana asal anak ini?" Sentimen yang terdengar sangat tinggi. Sekte Pengobatan Ekstrim adalah tanah suci tingkat hegemon. Bisakah hal-hal yang mereka temukan dipertanyakan oleh orang-orang? Menurutku, anak laki-laki ini benar-benar angkuh karena diberi bantuan. Dia ingin memberikan kontribusi yang lebih besar dan mendapatkan kejayaan yang lebih besar. Hahaha, pengetahuannya setengah matang tapi sok pamer. Nak, metode penindasan garis keturunan yang dirancang oleh Sekte Pengobatan Ekstrimku telah diverifikasi di Front Selatan. Sama sekali tidak ada masalah. Tapi sekarang, kamu mengatakan bahwa ada masalah dengan metode penindasan garis keturunan dari Sekte Pengobatan Ekstrim kami. Siapa yang memberimu keberanian? Saat mereka sedang berbicara, Dao Chen mendengar tentang ini dari entah di mana dan melangkah masuk. Dao Chen memandang ke arah Ye Yuan, matanya tampak penuh penghinaan. Dia mengenal Ye Yuan dan tahu bahwa Ye Yuan telah memberikan kontribusi yang besar. Tapi, di matanya, Ye Yuan hanyalah orang dusun asing dan belum pernah melihat dunia sebelumnya. Bagaimana dia bisa memahami penindasan garis keturunan, metode pengobatan tingkat tinggi semacam ini? Dao Chen mendekat, melirik ke arah Ye Yuan, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu adalah anak yang menyerukan hukuman surgawi." Hahaha, sampah yang ditolak oleh Dao Surgawi juga ingin berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Maksudmu, Sekte Pengobatan Ekstrimku mengatur motif jahat untuk semua orang. Ye Yuan mengamati Dao Chen sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia tidak menyangka akan melakukan kontak dengan Sekte Pengobatan Ekstrim secepat itu. Dia tahu bahwa Li Changsheng adalah anggota dari Sekte Pengobatan Ekstrim. Tentu saja, bagi tanah suci tingkat hegemon, murid surga penguasa suci tidaklah penting. Orang desa juga berani mempertanyakan tanah suci tingkat hegemon, sungguh bodoh. Hahaha, anak ini benar-benar menganggap dirinya sebagai penyelamat. Sungguh menggelikan. Sekte Pengobatan Ekstrim menjelajahi surga lengkap giok cerah besar tanpa halangan. Itu adalah sekte jalur alkimia nomor 1. Anak ini benar-benar memakan obat yang salah, hingga berani mempertanyakannya. Suara-suara mengejek terus terdengar tanpa henti. Bagi orang-orang ini, Sekte Pengobatan Ekstrim adalah otoritas mutlak dan tidak dapat dipertanyakan. Status kedua belah pihak sama sekali tidak setara. Bahkan Song Miao juga sangat tidak setuju dengan pertanyaan Ye Yuan. Memang benar kamu, Ye Yuan, memberikan kontribusi yang besar. Tapi, ini bukanlah kepercayaan dirimu untuk mempertanyakan otoritas. Song Senior juga tidak mempercayaiku. Ye Yuan memandang ke arah Song Miao dan berkata. Song Miao tersenyum dan berkata, "Teman muda Ye baru saja tiba, kamu mungkin tidak mengetahui kekuatan Sekte Pengobatan Ekstrim. Metode penindasan yang mereka buat seharusnya tidak menimbulkan masalah." Dao Chen tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, "Dengar itu, nak. Di surga satu benua, Sekte Pengobatan Ekstrimku adalah otoritas mutlak dalam alkimia. Mempertanyakan kami, kurang pengetahuan. Omong kosong. Jika Tuan Ye mengatakan bahwa ada masalah, maka pasti ada masalah. Kalian orang-orang ini tidak bisa membedakan yang baik dari yang buruk dan masih berbicara sinis kepada Tuan Ye, sungguh bodoh." Sebelum Ye Yuan mengatakan apapun, dia mendengar suara marah kuning besar terdengar. Dia mendengar bahwa Ye Yuan terbangun dan segera datang untuk menemuinya, dan kebetulan mendengar orang-orang ini menghina Ye Yuan, dan segera tidak dapat melanjutkan mendengarkan lagi. Dalam hatinya, Ye Yuan adalah dewa yang maha kuasa. Terutama lagi di jalur alkimia. Orang lain mungkin berpikir bahwa seni bela diri Ye Yuan sangat kuat dan dao alkimianya hanya seperti itu. Tapi kuning besar tahu apa yang dimiliki Ye Yuan benar-benar luar biasa. Itu adalah alchemy dao. Itu benar, kekuatan alkimia kakakku Ye Yuan benar-benar menghancurkan Sekte Pengobatan Ekstrimmu. Jing Fei juga berkata. Saat Dao Chen mendengarnya, dia tidak bisa menahan cibiran sambil berkata, "Sekelompok katak di dasar sumur, dan bodoh." Kuning besar masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan memotongnya dengan isyarat tangan dan berkata, "Baiklah, tidak perlu mengatakannya lagi. Ayo pergi." Saat dia berkata, dia membawa keduanya dan pergi. Melihat punggung beberapa orang, Dao Chen merasa senang dengan dirinya sendiri ketika dia berkata, hanya sedikit kemampuan ini dan dia juga berani menjadi pusat perhatian dan berbicara besar untuk mengesankan orang.
Karena ketahuan olehku, dia lari dengan malu. Tuan Kota Song, beberapa bajingan ini haus akan ketenaran dan reputasi. Aku takut kalau mereka mempunyai motif tersembunyi. Song Miao sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Tidak peduli apa, kontribusi Ye Yuan yang luar biasa adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Tapi mengenai kepribadian Ye Yuan yang sok, dia tidak menyukainya. Kata Dao Chen, hahaha, abaikan orang bodoh seperti ini. Pusat kekuatan dari semua sisi telah tiba satu demi satu. Mereka akan dapat melancarkan serangan umum di jalur spasial. Hal ini adalah hal yang paling penting. Bagi putra surga yang bangga seperti Dao Chen, keberadaan Ye Yuan seperti ini tidak berarti apa-apa. Saat ini, serangan umum terhadap jalur spasial ras darah adalah yang paling penting. Penguasa suci mengangguk dan berkata, adik Dao Chen, yakinlah. Front Utara telah mengirimkan pasukan sebanyak 50.000 surga penguasa suci kali ini. Ras darah sama sekali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Di samping Ye Yuan, Tuan Ye, sekelompok orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Mungkinkah kamu membiarkannya begitu saja? Kata kuning besar dengan marah. Dia saat ini merasa niat baik tuannya diberikan kepada seekor anjing. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bagi mereka, kita adalah orang luar. Benua Surga Satu adalah salah satu benua utama. Sekte pengobatan ekstrim bahkan merupakan tanah suci tingkat hegemon. Bagi mereka, kita hanyalah semut. Jika bukan karena perang dengan ras darah, kita mungkin tidak bisa melihat mereka sama sekali. Bahkan sekarang, ucapan yang aku katakan telah melanggar otoritas sekte pengobatan ekstrim juga. Tentu saja hal itu tidak dapat ditoleransi oleh mereka. Hati Ye Yuan bagaikan cermin bening. Dia menyadari apa yang dipikirkan Dao Chen di dalam hati mereka. Dia tahu bahwa dia tidak bisa meyakinkan orang-orang ini sama sekali, jadi dia tidak mau berdebat. Hanya dengan menderita kerugian besar barulah mereka tahu betapa parah akibatnya. Hehehe, mereka akan bertarung hebat dengan ras darah besok. Pada saat itu, mereka akan menderita kerugian. Jing Fei berkata sambil tertawa. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah akan ada pertempuran hebat besok? Kuning besar mengangguk dan berkata, benua surga satu di sisi ini telah mengumpulkan pasukan sebanyak 50.000 surga penguasa suci. Mereka akan menyerang lorong spasial besok. Ye Yuan baru saja terbangun dari pingsannya dan tidak menyangka akan ada pertempuran besar besok. Dia berkata dengan suara serius, dari tingkat tertentu, pertempuran ini bahkan lebih tragis daripada front selatan. Pertarungan besar besok mungkin akan sangat sengit. Metode sekte pengobatan ekstrim memang mampu menekan energi darah ras darah agar tidak rusak. Namun cara ini hanya bisa mengobati gejalanya dan tidak dapat mengobati akar penyebabnya. Dalam keadaan seperti itu, sangat mudah bagi metode sekte pengobatan ekstrim menyebabkan keruntuhan skala besar. Ketika mengatakannya seperti ini, ekspresi beberapa orang juga menjadi jelek. Mereka ingin melihat Dao Chen dan yang lainnya kecewa, tetapi jika ras darah mendapatkan pijakan yang kuat di front utara, maka konsekuensinya akan terlalu parah. Tetapi mereka sama sekali tidak menerima saran Tuan Ye. Apa yang bisa kita lakukan? Kata kuning besar dengan tidak senang. Setelah hening beberapa saat, Ye Yuan berkata, hanya ada satu malam, aku harap aku bisa tiba tepat waktu. Keesokan harinya, 50.000 tentara berkumpul di garis pantai, megah dan perkasa. Panglima tentaranya adalah tokoh dikdaya setengah langkah Kaisar Cloud Heaven, Yu Ming. Perang dengan ras darah dibagi menjadi 3 tingkatan. Level pertama adalah pertarungan pusat kekuatan alam hegemon. Mengenai pusat kekuatan tingkat ini, saat mereka mengambil tindakan, langit akan terbelah, dan bumi akan terbelah. Tingkat kedua adalah pertarungan kekuatan alam kaisar. Pertikaian tingkat ini juga menyebabkan keributan besar. Namun, pertarungan kedua level ini jumlahnya sedikit tetapi berskala besar. Korbannya tidak banyak. Namun, tingkat ketiga, pertempuran di bawah alam kaisar, adalah yang paling tragis. Tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Surga penguasa suci dan surga penguasa sejati pada tingkat pertempuran ini, mereka seringkali membunuh hingga prajurit terakhir. Dan pertarungan memperebutkan jalur spasial ini jelas merupakan pertarungan sampai mati, tidak ada yang bisa mundur. Saudaraku, pertempuran ini menyangkut hidup dan mati semua ras di benua surga satu. Setelah saluran spasial stabil, ini akan menjadi hari kiamat bagi kita. Oleh karena itu, hanya pemenang yang diperbolehkan mengikuti pertempuran ini.
Kekalahan tidak diperbolehkan. Apakah kalian semua siap? Yuming berkata dengan suara nyaring. Hidup dan mati bersama dengan surga satu benua. Teriakan perang mengguncang surga. Di bawah perintah Yuming, 50.000 pasukan kuat berangkat. Di atas laut, lorong spasial seperti lubang hitam saat ini memancarkan cahaya. Pasukan yang terdiri dari 20.000 ras darah sedang menunggu dalam barisan pertempuran penuh sebelum lorong spasial. Ini adalah konfrontasi frontal tanpa strategi sedikitpun. Kedua pasukan itu saling bentrok begitu saja. Bunuh. Kedua pasukan bertemu dalam jarak dekat. Secara logika, jumlah pasukan surga satu adalah 2,5 kali lipat dari jumlah ras darah. Mereka harus mempunyai keunggulan absolut. Tapi situasi medan perang sebenarnya tidak seperti itu sama sekali. Tentara ras darah benar-benar mengalahkan manusia. Ras darah sangat ulet dan tidak dapat binasa. Mereka tidak perlu membela sama sekali. Pertarungan mereka hanyalah pertarungan bergaya menghancurkan. Serangan yang sama, pusat kekuatan surga satu akan segera mati, tetapi ras darah bisa hidup kembali. Oleh karena itu, 20.000 pasukan ras darah dapat dianggap sebagai 50.000 pasukan, atau bahkan lebih. Pusat kekuatan tingkat kaisar dari ras darah menjaga sekeliling lorong spasial dengan ketat, melancarkan pertarungan yang sangat tragis dengan pusat kekuatan surga satu. Dalam pertempuran ini, kamu mati, atau aku binasa. Plus. Hahaha, kalian manusia rendahan bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Luo Chuan langsung mencabik-cabik ahli manusia, menghisap darah pihak lain dengan rakus. Dalam pertempuran seperti itu, ras darah dapat memulihkan kekuatan mereka dengan memakan darah pihak lain. Oleh karena itu, dalam pertarungan antara kedua belah pihak, pihak surga satu seringkali menggunakan kekuatan beberapa kali lipat untuk menghadapi pihak lain. Namun hasilnya masih belum optimis. Anjing berdarah, mati. Dao Chen berteriak dengan keras, langsung melenyapkan ras darah. Murid-murid sekte pengobatan ekstrim memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Terlepas dari apakah itu teknik bela diri atau metode kultivasi, itu jauh melampaui pusat kekuatan dengan peringkat yang sama. Kekuatan tempur Dao Chen secara alami sangat kuat. Itu kuat sampai dia bisa melenyapkan ras darah. Lawan Song Miao adalah ras darah surga penguasa sejati tingkat atas. Kedua orang itu bolak-balik, bertarung sengit tanpa henti, tidak mampu menentukan pemenang. Song Miao juga menerima pengobatan dari sekte pengobatan ekstrim, menekan kerusakan darah dengan darah roh sejati. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya saat digunakan saat ini, hampir mencapai puncaknya. Di ketentaraan, tidak kurang dari 5.000 pusat kekuatan yang menerima perlakuan yang sama seperti dia. Mereka telah menerima pengobatan dari sekte pengobatan ekstrim. Kondisi mereka sudah lama pulih ke puncak. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Ye Yuan. Zhong Yue, kita bertarung 3 kali. Kali ini, aku pasti akan membalas permusuhan dan membunuhmu, kata Song Miao sambil tersenyum dingin. Dalam pertarungan sebelumnya, lawan Song Miao adalah Zhong Yue. Namun, dia terkena telapak tangan Zhong Yue dan dirusak oleh energi darah Zhong Yue, semakin lemah di setiap pertempuran. Kini, kekuatannya pulih ke puncak. Sudah waktunya untuk mengembalikan harga diri. Sehubungan dengan Song Miao yang mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, Zhong Yue juga sangat terkejut. Ras darah tidak menyangka bahwa pusat kekuatan di benua surga satu benar-benar menghilangkan kekuatan korupsi darah. Jika itu yang terjadi, maka keunggulan ras darah akan sangat berkurang. Hanya orang sepertimu, kamu belum cukup memenuhi syarat. Jika aku bisa menyakitimu sekali, aku bisa menyakitimu untuk kedua kalinya. Zhong Yue tidak terkendali dan tidak membela sama sekali. Bahkan jika Song Miao mendapatkan kembali kekuatan puncaknya, dia juga merasa sulit untuk menjatuhkannya untuk sementara waktu. Kekuatan kedua orang itu serupa, dan pertarungannya juga sangat sengit. Kekuatan kedua belah pihak dikerahkan secara ekstrim. Tiba-tiba, ekspresi Song Miao berubah, aura seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil. Zhong Yue secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu dan segera bergegas mengejar, tidak memberi Song Miao kesempatan untuk mengatur napas. Zhong Yue menekankan telapak tangannya ke dada Song Miao, membuatnya terbang keluar. Kulit Song Miao menjadi pucat pasi. Darah di tubuhnya mendidih. Dia tiba-tiba menemukan bahwa darah roh sebenarnya yang disuntikkan ke dalam tubuh telah benar-benar mengamuk. Esensi ilahinya tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Ketika Zhong Yue melihat situasinya, dia tidak bisa menahan tawa keras ketika dia berkata,
Hahaha, kamu benar-benar membuatku sangat takut sekarang, aku bahkan berpikir bahwa kamu semua benar-benar menyelesaikan racun korupsi darah. Aku tidak menyangka bahwa kamu hanyalah macan kertas. Song Miao, bersiaplah untuk mati. Brengsek, ternyata perkataan Ye Yuan benar. Metode penindasan garis darah sekte pengobatan ekstrim benar-benar memiliki bahaya tersembunyi yang sangat besar. Biasanya, itu tidak dapat dideteksi sama sekali. Namun, begitu kekuatanmu meletus hingga ekstrim, keseimbangan di dalam tubuhmu akan sepenuhnya rusak, dan garis keturunan roh yang sebenarnya akan rusak. Dan kekuatan korupsi darah akan meletus pada saat yang bersamaan. Sekarang, nasibnya lebih buruk daripada kematian. Song Miao sangat menyesal di dalam hatinya. Itu karena dia menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan sepenuhnya benar. Mereka memiliki keyakinan buta pada sekte pengobatan ekstrim dan tidak memiliki kecurigaan sama sekali. Adapun apa yang Ye Yuan katakan, mereka pikir itu wajar demi berbicara besar untuk mengesankan orang, untuk mendapatkan lebih banyak perhatian. Orang seperti ini, dia, Song Miao, hanya memandang rendah mereka. Song Miao mundur saat bertarung, tidak berani menghadapi Zhong Yue sama sekali. Dan di ketentaraan, masalah penindasan garis darah pada ribuan pusat kekuatan sebenarnya meletus pada saat yang bersamaan. Jadi, apa yang Ye Yuan katakan itu benar. Banyak pusat kekuatan surga penguasa suci terbunuh oleh ras darah sambil menahan keengganan yang kuat. Pada saat ini, mereka merasa sangat menyesal. Meski kekuatan korupsi darahnya kuat, mereka bukannya tanpa kekuatan untuk melawan. Tapi, dalam situasi saat ini, itu sama saja dengan menjatuhkan hukuman mati kepada mereka. Mereka bahkan tidak bisa bertarung lagi. Di ketentaraan, 5.000 orang tiba-tiba dikalahkan. Itu benar-benar dialihkan seperti tanah longsor. 50.000 tentara yang kuat sebenarnya langsung runtuh dalam sekejap. Ketika pusat kekuatan ras darah melihat situasi ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat, membunuh sampai pasukan manusia terus kehilangan kekuatan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Eksperimen sebelumnya jelas tidak memiliki masalah. Dao Chen panik. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa masalahnya terletak pada penyuntikan garis keturunan roh sejati. Namun percobaan sebelumnya jelas sudah tidak ada masalah. Mengapa masalah besar seperti itu tiba-tiba muncul? Dia tidak bisa memahaminya setelah memutar otak. Ternyata apa yang dikatakan orang itu benar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa apa yang Ye Yuan katakan itu benar. Tapi itu sudah terlambat. Kekalahan itu seperti tanah longsor. Pasukan surga satu saat ini sudah langsung runtuh, pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya terbunuh oleh ras darah, darah mengalir membentuk sungai. Pada saat ini, 5 sosok keluar dari kehampaan. Kelima orang itu masing-masing membawa satu set hormat dan anak panah di punggung mereka. Ketika Ye Yuan melihat pandangan di depannya, alisnya sedikit berkerut. Benar saja, hal yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Beruntung, untungnya masih belum terlambat. Kalian masing-masing, temukan sudut yang bagus. Jangan memasuki medan perang. Tembak mereka dengan panah. Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, "Hehehe, senjata rahasia kakak Ye Yuan, aku benar-benar ingin melihat betapa hebatnya senjata ini." Jing Fei berkata sambil tertawa. Keempat orang itu juga tidak berbicara omong kosong, menemukan posisi mereka di perbatasan medan perang dan mulai menekuk hormat dan memasang anak panah. Satu demi satu ruak panah tajam menembus udara dengan suara siulan yang kuat. Ras darah surga penguasa suci segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika dia terkena panah dan seluruh gerakan orangnya langsung menjadi kaku. Kemudian dia segera dimusnahkan oleh pusat kekuatan surga satu. Ekspresi pusat kekuatan surga satu berubah dengan liar. Itu karena ras darah ini sebenarnya tidak hidup kembali. Dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, segera bergabung dalam pertempuran orang lain. Adegan ini masih terjadi di setiap sudut medan perang. Satu demi satu ruak panah tajam ditembakkan. Pembangkit tenaga ras darah jatuh satu per satu. Setelah kemunculan tiba-tiba 5 orang Ye Yuan, pasukan surga satu yang awalnya dikalahkan sebenarnya membangun kembali keunggulan. Sekaligus, pasukan manusia melakukan serangan balik terhadap pihak lain, membunuh hingga pasukan ras darah benar-benar dikalahkan. Dalam waktu singkat, 5 orang Ye Yuan langsung menembak mati ratusan pembangkit tenaga ras darah. Ini adalah kematian yang sesungguhnya. Pembangkit tenaga ras darah itu sebenarnya tidak bangkit kembali. Itu sebenarnya Ye Yuan dan mereka semua. Anak panah yang sangat kuat,
hingga benar-benar mampu menghambat kebangkitan ras darah. Bagaimana dia melakukannya? Arti penting dari hal ini terlalu luas jangkauannya. Itu mungkin mempengaruhi keseluruhan perang. Sebelumnya, semua orang mengatakan bahwa dia berbicara besar untuk mengesankan orang. Kami memang punya mata tapi tidak bisa melihat. Ternyata apa yang dia katakan itu semua benar. Ketika pasukan surga satu melihat pandangan ini, masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Secara alami mustahil bagi anak panah biasa untuk mencapainya. Mereka menduga ini kemungkinan besar karena Ye Yuan mencelupkan sesuatu ke anak panah. Ini benar-benar memiliki arti yang luar biasa. Jika metode seperti ini bisa digunakan dalam skala besar, maka hal ini pasti bisa membalikkan perang antara benua surga satu dan ras darah. Sementara itu, para pusat kekuatan di pihak ras darah semuanya sangat khawatir dan ketakutan. Beberapa orang yang meninggal tidak ada hubungannya dengan ras darah. Tapi alat pembunuh besar semacam ini sangat mematikan bagi mereka. Kemampuan yang mereka andalkan untuk menjelajahi surga tanpa halangan sebenarnya sedang diekspos. Jika senjata semacam ini muncul di medan perang, tingkat dampaknya bisa dibayangkan. Ketika Luo Chuan, yang sedang dalam pertarungan sengit saat ini, melihat Ye Yuan, pupil matanya mengerut. Sebelumnya, Ye Yuan menerobos pengepungan anak buahnya dan mengirim berita kembali ke surga satu benua sudah memberinya kejutan besar. Namun keterkejutan itu jauh dari sebanding dengan pandangan di depan matanya. Zhong Yue, Su Hai, Chen Xi, kalian bertiga pergi dan bunuh anak itu. Kita sama sekali tidak bisa membiarkan dia hidup. Luo Chuan berkata dengan suara serius. Zhong Yue menerima perintah, segera meninggalkan Song Miao yang berada di seberangnya, dan menyerang Ye Yuan. Tiga surga penguasa sejati menerkam ke arah Ye Yuan pada saat bersamaan. Darah rusak di dalam tubuh Song Miao saat ini sedang mendidih. Dia sudah berada di ambang kematian sejak awal. Zhong Yue benar-benar meninggalkannya pada saat genting dan memberinya kesempatan hidup. Tanpa ragu sedikit pun, Song Miao langsung mundur dari medan perang. Mundur, Ye Yuan berbalik dan berlari tanpa berkata apa-apa. Menghadapi tiga surga penguasa sejati tingkat atas, dia tidak punya peluang sama sekali. Tujuannya telah tercapai. Tidak perlu untuk terus tinggal lagi. Kemunculan Ye Yuan yang tiba-tiba membuat ras darah terkejut. Sisi umat manusia juga mendapatkan kesempatan singkat untuk mengatur napas. Namun, tidak lebih dari itu. Tidak mungkin membalikkan keadaan. Oleh karena itu, mereka harus mundur sekarang. Pertempuran untuk menghancurkan lorong spasial kali ini, pasukan surga satu jelas sudah kalah karena letusan darah korup. Ye Yuan sudah memperingatkan mereka sebelumnya, tapi tidak ada yang menganggapnya serius dan hanya menganggap Ye Yuan berbicara besar untuk membuat orang terkesan. Pada akhirnya, mereka membakar diri mereka sendiri. Benda yang diolesi Ye Yuan pada mata panah itu adalah intisari darah dari kelompok ras darah yang kuat. Itu disempurnakan dengan 81 jenis obat surgawi kelas 5 yang berharga, dan diberi nama penindasan darah berkabung matahari. Hal tersulit yang didapat di penindasan darah berkabung matahari ini bukanlah 81 jenis obat surgawi kelas 5 ini, tetapi esensi darah dari pembangkit tenaga ras darah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ras darah masih memiliki satu tetes esensi darah, ia dapat terlahir kembali dari setetes darah. Kemampuan ini bisa dikatakan sangat menantang surga. Biasanya, ingin mendapatkan esensi darah dari ras darah adalah hal yang mustahil. Karena jika kamu ingin membunuh mereka, kamu harus memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, Ye Yuan menyergap ratusan ras darah di dalam kabut. Saat itu, dia menyimpan sebuah trik sebagai cadangan. Saat dia melenyapkan ras darah itu, dia mencoba menggunakan pedang dao miliknya untuk menekan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa esensi darah ras darah memang tidak dapat hidup kembali. Pedang dao Ye Yuan telah ditempa oleh dao surgawi sehingga mampu menekan segala sesuatu. Esensi darah ras darah sebenarnya tidak dapat bangkit kembali di bawah tekanan pedang dao. Meski begitu, Ye Yuan hanya memperoleh sedikit sari darah. Juga dengan mengandalkan keunggulan waktu, geografis, dan kondisi manusia saat itu. Kalau tidak, meskipun itu adalah Ye Yuan, akan sulit untuk mengumpulkan esensi darah ini juga. Esensi darah ini baru bisa digunakan dalam pengobatan setelah Ye Yuan memurnikannya sebanyak 100 kali. Ye Yuan bergegas tanpa istirahat dan hanya menciptakan beberapa ratus anak panah. Ye Yuan tiba dengan cepat dan pergi lebih cepat. Tanpa menunggu tiga surga penguasa sejati melakukan pengepungan, dia sudah melarikan diri.
Pertarungan hebat ini sebenarnya berakhir begitu saja pada akhirnya. Tentu saja pasukan surga satu menderita kerugian besar. Pasukan 50.000 surga penguasa suci sebenarnya memiliki lebih dari 10.000 korban. Sejumlah besar pusat kekuatan lainnya disebabkan oleh energi darah yang rusak. Dan ini masih dalam situasi di mana Ye Yuan tiba tepat waktu untuk menekan ras darah. Jika bukan karena Ye Yuan, kerugian dalam pertempuran ini akan lebih besar dan mereka bahkan bisa saja musnah seluruhnya. Konsekuensi dari ledakan energi darah yang rusak terlalu parah. Di luar kota pandangan utara, Song Miao berdiri di udara, kulitnya pucat pasi. Pada saat ini, energi darah yang rusak telah menyebar ke separuh darah di tubuhnya, dan itu sangat menyiksa. Namun, dia tidak terlihat kesakitan sama sekali. Dia terus menatap cakrawala. Tiba-tiba, sesosok tubuh melintasi cakrawala dan menuju ke sisi ini. Wajah Song Miao menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Ye Yuan kembali dengan selamat. Melihat Song Miao, Ye Yuan sedikit terkejut. Saat ini, dia harus merawat luka-lukanya di kota. Song Senior, kenapa kamu ada di sini? Song Miao memandang Ye Yuan. Tiba-tiba, dia menurunkan tubuhnya dan berlutut, berkata, Song Miao memiliki mata tetapi tidak dapat melihat. Song Miao salah menilai saudara Ye dan juga menyebabkan kekalahan pertempuran besar ini. Song ini meminta maaf padamu di depan semua orang hari ini. Dia berlutut menimbulkan sensasi luar biasa di seluruh kota. Surga penguasa sejati tingkat atas, penguasa kota-kota pandangan utara, benar-benar berlutut dan meminta maaf kepada juniornya. Para tokoh dikdaya di kota telah menebak-nebak apa yang akan dilakukan oleh penguasa kota Song Miao. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya secara khusus menunggu Ye Yuan kembali, berlutut dan meminta maaf padanya. Sementara orang-orang yang mengejek Ye Yuan sebelumnya, semuanya menundukkan kepala karena malu saat ini. Song Miao benar-benar tidak melontarkan kata-kata yang mencemooh atau menyalahkan saat itu. Sebaliknya, merekalah yang melontarkan pernyataan yang sangat keji. Adapun Dao Chen, dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Dia menggunakan otoritasnya yang berasal dari sekte pengobatan ekstrim untuk menekan opini Ye Yuan dan dia bahkan mengejeknya dengan sekuat tenaga. Akibatnya, hal itu menyebabkan kekalahan yang menyedihkan. Ye Yuan juga terpana dengan tindakan Song Miao. Song Miao melakukan tindakan semacam ini, terlihat betapa menyesal dan malunya hatinya saat ini. Orang ini memiliki pemikiran yang luas. Ye Yuan buru-buru membantu Song Miao berdiri dan berkata, mengapa Song Senior berkata seperti ini? Kamu adalah penyelamat kami. Ini sungguh memalukan. Song Miao berkata dengan malu-malu, jika dulu Song ini memberi kesempatan pada saudara Ye untuk membuktikan diri, mungkin aku tidak akan membuat kesalahan sebesar itu. Dia tahu bahwa ketika Ye Yuan meminta pendapatnya saat itu, dia sebenarnya berharap dia akan maju dan angkat bicara. Dia mengabaikan tatapan meminta bantuan itu. Ye Yuan hanyalah orang asing. Kata-katanya tidak terlalu berbobot. Menghadapi sekte pengobatan ekstrim, titan kolosal semacam ini, tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya sama sekali. Oleh karena itu, semua penjelasan sia-sia. Oleh karena itu, Ye Yuan memilih diam. Namun, dia tidak menanggung kebencian apapun. Sebaliknya, dia menyempurnakan anak panah kuat itu pada malam yang sama dan membalikkan situasi perang. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat mengerikan untuk dibayangkan. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Song Senior, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Energi darahmu yang rusak telah meletus kemana-mana. Akan terlambat jika kita tidak menanganinya tepat waktu. Song Miao berkata, kehidupan buruk Song ini tidak layak untuk disebutkan. Jika aku mati, biarlah. Tapi, jika aku tidak meminta maaf padamu, meskipun Song ini mati, aku akan sulit menutup mataku. Ye Yuan berkata, apakah Song Senior mempercayaiku? Song Miao memandang Ye Yuan dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Ye Yuan berkata, darah korup dari ras darah ini mungkin tidak bisa disembuhkan tanpa metode penyembuhan yang benar. Ketika Song Miao mendengar itu, seluruh tubuhnya bergetar. Dia sudah memendam keinginan untuk mati dan tidak lagi memiliki fantasi sama sekali. Dia hanya ingin bertobat kepada Ye Yuan atas kesalahan yang dia lakukan sebelum dia meninggal. Tapi sekarang, Ye Yuan memberitahunya bahwa dia tidak perlu mati lagi. Apakah itu benar? Song Miao gelisah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Itu untuk dia dan juga untuk semua orang yang terkena darah korup. Darah korup dari ras darah sangatlah kuat.
Saat kecerobohan dalam pertempuran dan seseorang akan menjadi korbannya. Terutama dalam pertarungan besar yang menentukan seperti ini, lebih mudah untuk menyerah. Mayoritas pusat kekuatan dari semua ras tidak mati di medan perang tetapi mati di bawah darah korup. Jika Ye Yuan benar-benar mampu mengobati darah korup, itu akan menjadi kebaikan terbesar. Signifikansi ini sama sekali tidak berarti apa-apa dalam menemukan metode untuk menghambat kebangkitan ras darah. Ye Yuan mengangguk dan berkata, aku sudah memiliki beberapa petunjuk, tapi aku masih membutuhkan waktu. Namun, sebelum ini, aku dapat membantumu menekan penyebaran kekuatan darah yang korup. Sebenarnya, Ye Yuan sudah lama memulai penelitiannya tentang ras darah di dalam kabut. Ras yang kuat ini membuatnya terbakar semangat. Ye Yuan menyadari bahwa ras darah memang sangat kuat dan unik. Terutama esensi darah dari ras darah, tidak hanya dapat dihidupkan kembali dari setetes darah, tetapi juga merupakan bahan yang sangat bagus untuk memurnikan pil surgawi. Hanya saja esensi darah dari ras darah terlalu sulit didapat. Dia awalnya berencana untuk melakukan penelitian, siapa yang tahu bahwa kejadian ini terjadi, benar-benar menghabiskan esensi darah yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Namun, Ye Yuan sudah memahami beberapa karakteristik darah dari ras darah. Kekuatan darah yang korup hanyalah salah satunya. Song Miao berkata dengan semangat, jika adik Ye benar-benar dapat menyelesaikan masalah darah korup, maka kamu benar-benar akan menjadi pahlawan nomor 1 di surga ini. Jika sebelumnya, dia tentu tidak akan menganggap serius kata-kata Ye Yuan. Tapi sekarang, dia mempercayainya tanpa keraguan sedikit pun. Ye Yuan mengungkap kelemahan besar dalam metode pengobatan sekte pengobatan ekstrim dengan satu kata sebelumnya. Terlebih lagi, ini telah diverifikasi oleh fakta. Tiba-tiba, kehampaan bergetar, dan sesosok tubuh muncul. Ekspresi Song Miao berubah, dan dia membungkuk dan berkata, Tuan Mingyi. Kedatangannya adalah pusat kekuatan super alam Kaisar setengah langkah dan juga komandan tertinggi pasukan surga 1. Mingyi mengangguk sedikit dan berkata, Kaisar dan Fei ingin bertemu dengan adik laki-laki ini. Melihat kebingungan Ye Yuan, Song Miao berkata, Kaisar dan Fei saat ini adalah orang terkuat di front utara, seorang ahli di alam surga Kaisar luas. Dia mungkin ingin bertemu denganmu karena panah itu. Alam Kaisar memiliki 3 surga, surga awan Kaisar, surga Kaisar luas, dan surga sakra Kaisar. Berbeda dengan tokoh dikdaya di alam penguasa, tokoh dikdaya di alam Kaisar adalah tokoh dikdaya yang benar-benar melampaui keduniawian, kekuatan mereka tak terbayangkan. Dalam pertempuran sebelumnya, kita tidak boleh melihat bagaimana surga penguasa suci dan surga penguasa sejati dari kedua belah pihak bertarung dengan keributan besar. Pertarungan sesungguhnya terjadi antara pusat kekuatan alam Kaisar. Ye Yuan sepertinya sudah lama menduganya dan berkata sambil mengangguk, ayo. Mingyi menjentikkan lengan bajunya dengan anggun, dan Ye Yuan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, menghilang dari tempat asalnya. Ye Yuan terkejut dalam hati. Apakah ini kekuatan alam Kaisar? Mingyi ini belum menjadi alam Kaisar, tetapi kendalinya atas ruang sudah kuat hingga membuat bulu kuduk orang berdiri. Ye Yuan hanya merasakan kekaburan di depan matanya, dan dia tiba di taman. Seorang lelaki tua berpakaian kasar sedang menyiram bunga. Tuan Kaisar, Ye Yuan ada di sini. Mingyi berkata dengan hormat. Di depan orang ini, Mingyi, pusat kekuatan alam Kaisar setengah langkah, sangat rendah hati. Ye Yuan mengamati lelaki tua itu dan menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia jelas berdiri di sana, tapi sepertinya dia menyatu dengan taman di sekitarnya. Seolah-olah tempat dia berdiri adalah dunia tersendiri. Kaisar dan Fei memandang Ye Yuan dan berkata sambil mengangguk, ujung tajam menampakkan dirinya, niat pedang melonjak ke langit, pedang bagus yang tiada taraf. Pantas saja hal itu tidak ditoleransi oleh Dao Surgawi. Teman muda, aku harap kamu bisa mencapai hegemon suatu hari nanti. Ye Yuan bisa merasakan tatapan pihak lain seolah menembus tubuh fisiknya, menatap pedang Dao di dalam tubuhnya. Dia tidak memiliki rahasia sedikit pun di hadapan lelaki tua ini. Tentu saja, selain Mitian, orang ini pernah menjadi penguasa alam hegemon. Ingin mencampuri urusannya, Kaisar alam saja tidak cukup. Di sampingnya, pupil mata Mingyi juga mengerut. Dia belum pernah melihat sebelumnya Kaisar memiliki penilaian setinggi itu terhadap seorang junior. Hegemon, ini adalah kekuatan terpenting 33 surga, penguasa di atas alam Kaisar. Ingin mencapai wilayah ini hampir mustahil. Hanya berbicara tentang surga lengkap giok cerah besar,
luasnya tak terbatas, para kultivator tidak dapat dihitung. Tapi mendengar kata-kata hegemon seperti ini, sebenarnya tidak ada orang yang berani mengucapkannya. Bahkan Kaisar dan Fei, keberadaan yang menakutkan seperti ini, tidak berani memiliki ekspektasi berlebihan sedikit pun terhadap alam hegemon juga. Tapi dia memberi penilaian seperti ini pada Ye Yuan. Ye Yuan membungkuk dan berkata, Tuan Kaisar terlalu baik, alam hegemon terlalu jauh, Ye Yuan sebaiknya bersikap rendah hati. Dan Fei tersenyum dan berkata, keinginan yang kuat, hati Dao yang teguh, pohon muda yang bagus. Kamu seharusnya tahu kenapa orang tua ini mencarimu kan? Ye Yuan mengangguk dan berkata, ini untuk anak panah itu. Namun, aku khawatir aku harus mengecewakan Tuan Kaisar. Metode seperti ini tidak dapat digunakan dalam skala besar, aku hanya bisa menekan beberapa ratus tetes ketika menekan esensi darah ras darah dengan pedang Dao. Selanjutnya syarat untuk memperolehnya. Esensi darah ras darah terlalu keras. Itu hanya bisa diserahkan pada takdir. Dan Fei tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghela nafas panjang dan berkata, seperti yang diharapkan. Alasan mengapa ras darah sulit diatasi justru karena sulitnya mendapatkan esensi darahnya. Sekte pengobatan ekstrim telah mencoba berkali-kali dan tidak berhasil juga. Entah memberantas atau membiarkan mereka bangkit kembali. Pedang Daomu sebenarnya mampu menekan esensi darah ras darah dan membuat mereka tidak dapat bangkit kembali. Sungguh hebat. Bukan karena pusat kekuatan surga satu tidak berpikir untuk mempelajari metode untuk menargetkan ras darah sebelumnya. Namun, untuk melakukan penelitian, seseorang harus mendapatkan esensi darah dari ras darah. Namun, ini adalah bagian tersulitnya. Membunuh anggota ras darah adalah hal yang mudah. Namun ingin mendapatkan esensi darah dari ras darah sama sulitnya dengan naik ke surga. Hanya saja Dan Fei tidak menyangka bahwa sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, Ye Yuan benar-benar melakukannya. Pedang Dao Ye Yuan telah mengalami tekanan kesengsaraan Dao dan menyerap kekuatan Dao surgawi dalam jumlah besar. Dapat dikatakan bahwa pedang Dao miliknya memiliki kekuatan surga. Tidak peduli seberapa kuat esensi darah ras darah itu, sulit juga untuk mengambil satu langkah pun di bawah kekuatan surga. Kultivator Divergen memang memiliki kekuatan yang sangat hebat, tetapi tidak ada orang seperti Ye Yuan sama sekali, yang menggunakan pedang Dao darah mereka untuk menghadapi kesengsaraan Dao setiap saat. Hal semacam ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Mereka tidak memiliki atribut kekuatan surga, jadi secara alami mereka juga tidak mampu menekan esensi darah ras darah. Ming Yi yang berada di sampingnya juga kaget saat mendengarnya. Anak laki-laki ini luar biasa. Kemampuan semacam ini bahkan tidak dimiliki oleh pusat kekuatan alam hegemon. Tentu saja, terlalu sulit untuk ingin membunuh alam hegemon ras darah. Awalnya, dia masih memiliki sikap yang tinggi dan perkasa terhadap Ye Yuan. Tapi sekarang, itu sudah hilang sama sekali. Bagaimana mungkin karakter yang bahkan dipuji Kaisar dan Fei berulang kali bisa menjadi karakter yang biasa-biasa saja? Ye Yuan mengangguk dan berkata, selama periode waktu ini, aku terus-menerus mempelajari esensi darah ras darah. Ini memang harta karun dunia yang jarang terlihat. Bahkan kekayaan alam itu jauh lebih rendah. Awalnya, aku berencana mengabdikan diri untuk mempelajarinya, aku tidak berharap bahwa aku akan melakukannya sepenuhnya, menghabiskan semua esensi darah ras darah yang telah aku kumpulkan sebelumnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of